dokter diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Ini sudah dilakukan beberapa kali terhadap pasien lain. Ya ampun Tuhan. Cuk. Kakek. Ngapain Cuk? Ini loh kayak ada berita gempar kayak ternyata di beberapa tempat di rumah sakit di Indonesia ada pelecehan seksual kayak yang dilakukan oleh tenaga medis dokter. Oh iya. Ini yang lagi ada kasus di Malang, Jakarta, Bandung dan juga beberapa kota lain ya. Iya kayak bahkan ada di beberapa universitas tinggi gitu kan, di beberapa universitas negeri tinggi yang mengambil S2 atau mungkin beberapa lebih ke spesifik gitu kan, lebih ke jurusan yang lebih spesifik, tetapi malah terjadi sebuah hal yang negatif. Ada dokter yang merekam temennya atau mungkin mahasiswi lainnya yang sedang di kamar mandi gitu kan, kayak ya itu ada terjadi di mahasiswa di sebuah tempat kayak ya. Tapi yang heboh adalah beberapa tempat di rumah sakit di Indonesia ini bahkan tenaga medisnya malah melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya sendiri kayak ya. Iya Cok, ini sangat miris bagi kakek. Ini adalah hal yang sangat dilakukan oleh tenaga medis, lebih tepatnya oknum-oknum medis di Indonesia. Karena ingat Cok, ini kita tidak bisa mengatakan kalau ini adalah dokter, tetapi oknum dokter yang melakukannya. Ya kayak oknum dokter yang melakukannya yang tidak senonoh ini terhadap beberapa pasien kayak ya. Tapi aneh kayak ya, kan harusnya kan dokter kan melindungi pasien, mengobati, melayani, dan juga ada hal yang harus dijunjung tinggi oleh dokter dimanapun itu untuk menjaga privasi pasien kayak. Tapi dengan seperti ini parah gitu kayak ya. Iya, intinya gini, dokter itu punya kode etik yang sangat-sangat dijaga dan diawasi oleh badan dan juga pemerintah. Jadi kalaupun ada kejadian seperti ini, kakek percaya pemerintah pasti tidak tinggal diam. Iya kayak bahkan ada beberapa berita yang terbaru gitu kan, bahwa pemerintah dengan sangat tegas akan mencabut seumur hidup lisensi ataupun registrasi dari semua dokter yang melakukan hal tersebut guys, sehingga mereka tidak akan lagi bisa melakukan praktek dimanapun dan sampai kapanpun, karena seumur hidup orang itu tidak akan bisa melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ya. Iya, itu adalah ketegasan yang sangat luar biasa dari pemerintah dan juga lembaga yang terkait, karena harus ditindak tegas, jangan sampai merugikan masyarakat lagi. Ya karena kan aneh kayak ya, karena ketika Malaysia sudah sehebat itu, bahkan aku pernah baca sebuah artikel ternyata Malaysia itu secara kedokteran, secara ilmu medis menjadi salah satu negara terbaik, rumah sakit terbaik dan juga pelayanan kesehatan terbaik di dunia kayak ya. Sedangkan Indonesia hanya beberapa kilo dari Malaysia aja masih seperti ini kayak ya. Iya, bahkan kemarin Pak Jokowi pemerintah terus mendorong agar rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan di negara kita bisa maju dan masyarakat kita tidak kemudian untuk berbuat. Iya kayak bahkan beberapa berita mengatakan ada sekian miliar bahkan triliunan yang keluar ke Malaysia hanya karena warga negara Indonesia berobat di sana. Seandainya uang itu bisa dimanfaatkan oleh negara kita, itu akan jauh lebih bermanfaat ya. Makanya di zaman Pak Jokowi mendorong agar rumah sakit, fasilitas kesehatan itu terus meningkatkan kualitas, meningkatkan kapabilitas sehingga bisa setara dengan Malaysia, dan uang untuk berobat ke luar negeri itu bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan di Indonesia kayak ya. Tetapi dengan kasus seperti ini yang harusnya oknum atau dokter itu main masyarakat, tetapi malah melakukan pelecehan kayak ya, itu sangat miris kayak ya. Iya, karena gini, yang dokter itu akan sangat biasa melihat organ intim dari pasien, makanya moralitas itu harus dijaga. Iya benar kak ya, karena ya mau bagaimana juga kan ketika memeriksa apalagi dokter kandungan kan pasti akan melihat organ intim pasien. Tetapi sekali lagi, kalau sifat karakternya tidak bermoral baik, maka akan seperti itu kak ya. Lalu aku juga bersyukur ya ketika pemerintah sangat tegas melakukan ini semua, membuat sebuah aturan tegas bahwa tidak akan ada dokter yang bisa berpraktek jika kasus ini benar-benar dinyatakan bersalah kak ya. Iya, kita
juga harus tetap percaya kepada pihak-pihak terkait polisi dan pemerintah dalam mengusut kasus ini, dengan harapan semuanya akan berjalan dengan baik dan dunia kita bisa kembali baik dan bisa dipercaya oleh masyarakat Maluku. Iya, semoga kasus ini bisa berakhir dengan selesai dan bisa berakhir dengan baik, dan pastinya dunia bisnis kita bisa lebih baik lagi, dan kedokteran, rumah sakit, dan segala hal yang tentang kesehatan bisa menjadi lebih baik, sehingga kita menjadi negara yang bisa mengobati pasien dengan baik dan tidak ada lagi kasus asusila seperti ini, Kak ya. Iya, gitu.